Hai guys, welcome back ke YouTube channel saya, Behind the Chef. Hari ini saya punya tamu khusus dan seperti biasa, kita hari ini ada di ruang bagus. Guys, hari ini saya sangat happy karena hari ini saya punya satu teman yang juga chef dan kalian pasti sudah kenal dan kenal baik. Inilah teman saya. Kalian tahu? Chef Norman. Hey Chef. Hai Chef, waduh. Apa kabar? Baik. Thank you for inviting me. Akhirnya datang juga, karena orang ini tuh sangat sibuk banget ya. Jadi berapa kali saya mau ajak, dia sibuk syuting di sini, kemudian syuting di sana. Waktu itu lagi puasa, sahur udah bikin acara pagi-pagi, ya nggak? Gila men, namanya sibuk luar biasa ini orangnya. Chef sebetulnya di kitchen kuliner zaman sekarang kita di kulinernya udah nggak terlalu sibuk, tapi this man still sibuk. Alhamdulillah. Nah? Saya mau tanya, dari dulu saya pengen tanya sebetulnya. Norman kan dulu waktu mulai masuk ke bidang kuliner ya, itu tahun berapa? Jadi sebenarnya gini Chef, kalau ditanya masuk ke bidang kuliner itu sebenarnya bukan cita-cita saya. Oh, iya, jadi sebenarnya cita-cita saya tuh dulu, saya tuh pengen banget jadi penerbang. Kita tahu masuk sekolah penerbang pasti biayanya betul. It's a huge money. Betul. Jadi saya putuskan untuk cari bidang lain. Nah, karena memang saya dari kecil kayaknya tuh emang seneng masak. Jadi suka ngotak-ngatik apa, bikin dadar telur lah, bikin nasi goreng. Dan saya inget banget waktu kecil saya berhasil bikin puding dari wortel sama kentang. Yang bener. Iya bener. Serius, waktu itu kan bangga pasti kan? Bangga banget. Jadi kita cuman baca dari kemasan. Ya. Oh jadi untuk bikin puding biar set, perbandingan antara powdernya itu sekian, liquidnya sekian. Ya. Udah, patokannya dari situ. Liquidnya diganti pakai wortel. Oke, air wortel ya. Air wortel. Oke. Nah itu waktu umur berapa? Kayaknya kelas 5 atau kelas 6 SD deh. Berarti bisa masuk ke junior master chef yang dulu waktu itu. Harusnya. Oke, nah, jadi udah deh batal itu jadi pilot, udah nggak mungkin jadi pilot. Terus saya dapet zaman dulu tuh ada namanya PMDK Chef. PMDK tuh mahasiswa undangan di sastra Inggris Undip. Oke. Itu juga saya mikir sastra Inggris. Saya juga mikir ini gimana ya? Saya kuliah 4 tahun, tapi kan tetap perlu biaya pada saat kita kuliah, apalagi di luar kota. Iya betul. Waktu itu orang tua masih tinggal di Bandung. Akhirnya saya nggak ambil juga itu PMDK. Oh nggak ambil juga? Nggak. Jadi saya dikasih uang, itu pun yang ngasih uang tuh saya masih inget kakek saya yang ngasih uang. Oke. Ya udah deh, ini buat sekolah, ini biar setahun. Kalau misalnya kamu bener-bener mau jadi orang sukses ya ini udah bisa. Akhirnya saya ngambil kuliah 1 tahun dulu Chef. Kuliah apa? Perhotelan. Oh perhotelan. Iya, saya ngambil perhotelan. Saya inget banget ambil perhotelan karena pokoknya di dalam mindset saya tuh pokoknya gimana caranya gue selesai kuliah, gue punya added value di diri kita sendiri, kita punya keahlian gitu. Jadi kemana-mana. Ya, skill ya. Punya skill ya. Dan paling gampang cari kerja. Pada waktu itu kan jadi chef. Karena nggak seperti sekarang banyak banget yang sekolah ke chef. Dulu tukang masak kita. Dulu tukang masak. Iya. Ya udah saya kuliah ngambil D1 perhotelan. Itu pun saya kalau hari Minggu, jadi saya tuh rajin, termasuk orang rajin, karena emang bener-bener tahu diri. Kita ini orang pas-pasan nih, kalau nggak bener, hancur ya nanti masa depan. Jadi bener-bener, saya tuh bener-bener sekolah bener-bener, terus untuk biaya saya sehari-hari itu saya kerja. Jadi karena saya rajin di kampus, jadi paling rajin dikasih kerjaan casual Chef. Norman. Wah, dapat terus. Zaman dulu masih dibayar 8 jam kerja 7.000. Itu 7.000 8 jam kerja. Kadang kerjanya kalau lagi dapat di banquet, tahu kan saya roundtable segede-gede apa? Belum lagi stacking kursi. Iya. Terus kalau misalnya dapat di dapur juga ngupasin kentang, ngupasin berdiri sampai 8 jam, 9 jam, 10 jam kan? Iya. Gitu kerjanya saya dulu. Terus 7.000. Kesini-sini lumayan naik.
apalagi yang hotel bintang 5 itu dapat 20.000. Dan itu kalau misalnya pas lagi dapat kerjaan casual gitu, wah itu happy banget. Bisa makan. Makan mewah saya pada waktu itu adalah kalau nggak Pizza Hut, McD. Itu adalah makanan mewah saya. Gue nggak mau hidup kita susah di masa yang akan datang. Jadi investasi pada saat muda tuh jadi bener-bener kan kita masih kuat, masih apa, ya udah kerjain. Saya alhamdulillah nggak pernah nganggur. Jadi pada saat abis on the job training, saya rajin kerjanya. Terus saya selalu punya prinsip bahwa attitude itu beyond everything. Jadi percuma kita punya skill bagus tapi attitude kita nggak bagus. Dan ternyata itu sampai sekarang alhamdulillah, ya yang namanya attitude itu emang paling bener ya chef ya. Ini ya, kalian denger nih ya. Kalau kalian mau jadi sukses, nih seperti bapak ini ya. Jadi harus kerja keras, good attitude. Ingat ya, attitude. Attitude is a small thing but makes a big difference. Ya. Nah inilah attitude. Attitude-nya baik, kerja keras, ya sukses lah, jadi sukses nih, ya nggak? Dan kadang-kadang teman-teman saya, wah ngapain sih lu rajin-rajin amat? Tapi maksudnya saya nggak pernah komplain gitu ya dulu, makanya saya nggak pernah nganggur. Jadi setelah saya selesai on the job training, itu saya udah langsung, kamu lanjut aja di sini gimana? Oke, langsung dapet job kan? Langsung dapet job. Jadi alhamdulillah saya dari keluar D1 itu tuh saya udah nggak pernah nganggur. Jadi langsung saya ingat kerja. Ya, yang Norman barusan bilang, saya ingat waktu dulu sempet Chef Index pernah bilang ya. Chef Index pernah bilang, kalian kalau kerja harus kerja selalu konsisten, ya nggak? Selalu konsisten. Kalau kalian selalu konsisten bagus, di kapan aja kalian dilirik orang atau dilirik perusahaan, jadi dia lihat, oh ini anaknya kerjanya selalu konsisten, selalu bagus, kita tarik aja. Tapi kalau kalian kerjanya up and down, pas lagi downnya dilirik orang, wah ini nggak bagus nih anaknya, nggak usah lah diambil. Nah di situ gitu loh. That's exactly what it is. Iya gitu. Jadi jangan dikerjain setengah-setengah. Betul. Kalau setengah-setengah mending nggak usah dikerjain. Jadi harus mengerjakan sesuatu itu harus dengan sepenuh hati. Betul. Karena dengan kita mengerjakan dengan sepenuh hati, otomatis outputnya juga pasti akan maksimal. Masih ingat nggak waktu dulu pertama kali masuk tahun 97? The first, kan masuk nih ke kitchen ya nggak? The first job yang Norman dapat apa? Apa yang harus dikerjain? Ngeliatin. Hah? Ngeliatin apa maksudnya? Ngeliatin dulu. Oh, ngeliatin dulu. Ngeliatin setiap station. Oke. Kayak di hot kitchen, terus lihat ke garde manger, pokoknya ngeliatin ke area. Terus ngeliatin juga, saya inget banget dibawa ke tempat storage kayak gitu-gitu. Gimana flow-nya. Meskipun pada akhirnya saya ngerjainnya lama juga tuh, ngerjain ngupas-ngupas. Nah, ini ya, kalian dengar barusan. Pertama kali masuk, kerjaan pertama apa? Suruh liatin sini. Nggak boleh megang. Nggak boleh megang malah. Saya, nih, generation gap ya. Saya waktu mulai, berapa puluh tahun sebelumnya, maksudnya berapa ya? Lo 87, saya 84, jadi 13 tahun ya. 13 tahun sebelumnya, kalau saya masuk pertama kali kerja, langsung suruh kupas 30 kilo kentang. Nah, kentang. Kenapa sih? Langsung kerja gitu loh. Kenapa selalu kentang ya? Nggak tahu, mungkin itu yang paling gampang. Dan itu juga gitu, lama banget ngerjanya karena belum pernah ngupas kentang gitu. Dikeplak berapa kali gitu loh. Oke lah. Hari ini saya lihat Chef Norman sudah mempersiapkan beberapa bahannya. Nah, enaknya kalau di tempat saya ini ya, kalau ada tamu, dia seorang chef, saya nggak usah masak. Jadi guest star ini yang masak. Jadi saya jadi komi lagi. Gitu. Nah, hari ini masak apa, Norman? Ini tuh, jadi ini salah satu masakan favorit saya. Jadi dulu ini saya sering dimasakin sama nenek saya. Saya tuh dulu dari kecil tinggal sama nenek. Jadi orang tua saya di Bandung, kakek sama nenek saya tuh di Sukabumi. Jadi saya tuh dari kecil saya tinggal di Sukabumi. Jadi saya tuh sering banget dapet masakan ini dari nenek saya. Cuman kalau dulu nggak ada daun cilantro. Saya barusan mau ini. Kok di Sukabumi ya pakai daun cilantro ya? Sama fish sauce juga. Kayak ini ya tapi. Enggak, tadi nih ya.
fish sauce juga nggak ada, ini nggak Oke. ada. Jadi bahan yang aslinya itu tadinya cuma cabai rawit, gula merah, air asam jawa, Oke. bawang merah. Yang lainnya garam. sedikit modifikasi karena sudah menjadi chef. Gitu. Oke, Ya. why don't we start? Start. Apa yang saya bisa bantu, saya akan bantu. Kalau seandainya saya disuruh datang cuma lihat-lihat aja dulu, saya juga nggak apa-apa. Oke, let's do it. Maybe Jadi, kamu di ya. sebelah sini. Ya. Ini pertama kita, jadi ini masaknya itu benar-benar nggak pakai minyak. Oh, Jadi cuman ada ini fish fish sauce sauce-nya. ya. Cuman Oh, ada fish keren. sauce Berarti aja. sehat ya? Ya, Sehat dan saya murah dan fresh semua ya. semua saya yakin pasti bisa. Cuman mungkin nggak pernah kepikiran juga untuk masak seperti ini Betul, di dan rumah. bahan-bahannya Biasanya kan semua gampang dapat. udang itu aja kan biasanya Iya, betul. saus mentega, Iya, terus betul. apalagi asam manis Saya kayak jadi gitu-gitu. penasaran juga nih. You Jadi- can always learn something new, ya nggak? Saya juga Pertama, gitu. kita iris bawang merah. Ya, Jadi ini kita ngobrol lagi ya. ya. Jadi banyak banget yang mungkin orang-orang yang tahu saya sekarang pasti nyangkanya wah orang tua saya siapa, padahal maksudnya saya datang dari kampung, tinggal juga di daerah. Tapi ya itu balik lagi punya keinginan ya, maksudnya Iya, betul. punya Artinya cita-cita. harus punya target dong. Harus punya target, Ini artinya. iya. Nah ini yang saya selalu bilang, kalau kalian mau sukses, jadi target itu penting. Jadi Penting. kalian tahu mau ke arah mana gitu loh. Dan ya. itu yang saya terapin ke anak-anak saya. Kebetulan anak-anak saya sekarang tahun depan udah mau kuliah. Jadi Oke. itu yang saya terapin ke anak-anak saya bahwa untuk Tujuan mendapat itu penting. tujuan itu penting, dan untuk mendapatkan sesuatu ya harus berjuang, harus dengan usaha. Nah, Saya tunda kesenangan saya pada saat itu. Jadi setelah saya dapat pekerjaan permanen, gaji saya bukan saya pakai untuk jajan ini tuh enggak. Ya. Saya lanjutin sekolah, Oh. ambil diploma 3. Oke. Ambil diploma 3, setelah saya selesai, seiring saya selesai kuliah kan saya dapat penghasilan juga lebih tinggi naik ya. Saya ajak adik saya suruh saya sekolah. Oke. Udah lu ngambil kuliner aja, tapi ngambil pastry ya. Jangan sama. Oke. Biar beda kita, nggak saingan. Pinter itu sudah kepikir ya nanti bisnis unitnya gimana gitu loh. Nah, jadi dari 4 bersaudara ini, 3 laki-laki, Ya. semua di kulineri. Mau di kuliner. Tapi yang satu yang paling bungsu, perempuan di bank. Di bank. Di bank. Ya penting. Penting. Yang harus ngurus duit harus ada juga. Harus kalau ada. Kita punya bisnis. Harus ya. ada. Nah, sekarang bagus ya- itu bagus. Adik saya ini udah mulai beli equipment, nyicil dia. Saya udah lihat nih kayaknya ini dia bentar lagi buka toko roti dia. Nah, cuman hati-hati. Kalau biasanya yang pegang duit dia yang jadi bosnya nanti. Gitu. Good. Ya, saya senang lihatnya. Jadi ini istilahnya jadi kakak yang bertanggung jawab ya, Iya. yang ngurusin adik-adiknya sampai ya istilahnya sampai jadi orang lah, ya Iya, nggak? iya. Nah pasti orang tuanya bangga dong, ya. Alhamdulillah. bangga. Alhamdulillah, bagus lah. Ya nggak? Nah sekarang tadi sempat cerita, nah, kan juga mendidik anak-anaknya. Iya. Nah anak-anaknya itu mau jadi apa nih? Anak-anak saya ini yang besar nih, yang mau kuliah ini dia. Mungkin ini lebih tajam. Nah, iya. Dia pengen jadi lawyer. Oh dia pengen jadi Dia lawyer. pengen jadi lawyer, jadi Wow. nggak apa-apa. Saya ikutin aja. Yang penting ya itu tadi. Yang penting bener ya. Yang penting benar, harus serius. Kamu jangan main-main sekolah. Kamu harus lihat papa kamu. Papa kamu ini bukan orang yang. Jadi nggak boleh ngulang nih kuliah. Harus stick to the schedule. Betul. Gitu loh. Karena kalau nggak stick to schedule, ya rugi materi, rugi waktu Betul, juga. Nanti keburu tua. Saya Betul, bilang gitu. betul. Dan dia, Ya, waste of semuanya ya. iya. Jadi dia Waste bilang, of time artinya waste of money gitu ya. Iya. Pada akhirnya kan. oke pak, oke katanya. Ah, bagus lah. Dia bilang, iya pak, hobi itu mahal katanya. Oh iya, hobinya Dia motor bilang, ya. dia bilang hobi itu mahal pak. Jadi Mas Hafi mau bener-bener kan. Saya sempat keluar dari dunia hotel Ya. karena ya itu dulu gajinya itu cukup, tapi ya hanya sekedar cukup, dan saya pengen yang Memang
Kan gaji kita zaman dulu kan cuma cukup aja. Apalagi gitu dulu nggak ada demo, nggak ada apa, nggak ada. Bener, chef. betul. Nggak ada dulu chef, profesi Kita kan chef, bukan nggak masak. ada, cuma masak. Terus? Berangkat kerja wangi, pulang kerja bawa bawang. Diangkot kadang-kadang suka malu. Bener. Kalau saya dulu ke disco suka malu. Kalau masuk ke disco, teman-teman di disco, oh, French fries masuk. Itu zaman saya dulu gitu. Gitu. Oh, keren. Nah jadi saya keluar nih dari dunia perhotelan. Iya. Jadi saya ngelamar kerja, nggak tahu itu random aja. Jadi saya, wah oke, keluar dari hotel, saya ngelamar di logistik. Oke. Jadi perusahaan Jepang. Oke. Ternyata saya Kok dapat bisa- luck di bisa situ. Ya kok bisa ke situ? Gimana? Because Ya, saya ngelamar aja. Pengen keluar aja dari kuliner. Karena terus saya pengen yang- maksudnya, wah ini nggak cukup, ini oke. nanti punya anak gimana? Oke, Saya oke, nggak oke. cukup nih. Ngerti, Jadi ngerti. saya harus gimana caranya? Ya. Saya harus bisa mencukupi keluarga Betul, gitu loh. betul. Cuman kalau misalnya mikirin idealis kerja, ya tetep lah pengennya Pengen kerja di dapur ya, sesuai ya. dengan passion. Ya. Nah, habis itu saya keluar dari hotel. Logic yang ngomong ya. Jadi Iya. logic pengen dapat Logic, saya kerja di perusahaan Jepang namanya Senologic namanya. Jadi dia salah satu agency forwarding lumayan terbesar di Jepang. Kemudian ada di sini. Saya kerja di situ. Pas pertama kerja tuh saya sempat mikir juga, ini kerjanya ngapain ya? Bingung nih. Jadi saya perhatiin, jadi ini dia jual jasa angkutan, ekspor dan import, baik sea freight maupun air freight. I see. Karena saya tuh orangnya, kalau orang dulu bilang sireh, pengen tahu aja, kepo. Jadi saya, ya udah saya kerja. Kerjanya maksudnya bukan cuman kerja datang ke situ nyari klien, enggak. Jadi saya kerja, saya pelajarin. Jadi bukan cuman nyari klien Iya, aja, pengen saya tahu pelajarin. dalam-dalamnya ya. Saya pengen tahu dalam-dalamnya kayak gimana. Sampai akhirnya justru saya dapat luck-nya itu di situ. Karir saya cepet banget naik dari situ. Di logistik itu. Di logistik itu. Dari perusahaan Jepang ada yang nawarin saya pindahlah ke perusahaan Hong Kong. Saya di situ naik jadi GM. Oh, wow. Jadi di Senologic itu saya sampai Dan itu jauh banget dari kuliner. jauh. Dan bayangin kalau saya harus kuliah itu kan paling nggak 3 tahun juga Iya, sekolah manajemen transportasi. Betul. Jadi saya belajar perdagangan internasional, saya belajar tentang sea freight, tentang air freight. Iya, jadi learning on the job gitu. Learning Ya on the nggak? job. Ya. Dari yang And you earn money. Iya. Gaji saya dulu dolar saya. Itu 1 bulan saya jelek-jelek $1.000. Tapi selalu lebih dari situ. $2.000. Ya bagus lah. Ya. Saya kumpulin, balik lagi, saya tunda kesenangan saya kumpulin. Terus saya pindah yang itu di perusahaan Hong Kong tadi. Jadi saya sering keluar negeri itu justru dari Oke, situ. karena itu ya, karena job. Jadi ya. saya buka kerjasama agensi segala macem. Oke. Ya udah saya kerjain dari situ. Terus abis itu saya buka sendiri. Oh, bikin Jadi dari perusahaan sendiri. Bikin perusahaan sendiri. Iya. At the end saya buka perusahaan sendiri. Dari hasil saya ngumpulin Duitnya, gaji saya. iya, oke. Jadi gaji pokok saya kasih keluarga. Iya. Bonus saya Lebihnya? diem-diem. Oke. Bonus tuh saya diem-diem. Saya buka akun dolar gaya banget. Ke BCA mau buka akun USD. Bagus. Tapi itu juga risiko kan? Maksudnya punya keberanian, I try it gitu ya nggak? Itu kan risiko. Resiko, tapi itu dia balik lagi mungkin at the end orang bukan mencari brand perusahaannya, Betul. tapi yang dicari ternyata Diri sendiri. Iya, betul. person. Betul. Karena selama ini kan Norman juga sudah menjalankan satu perusahaan, tapi perusahaan yang punya orang, ya nggak? Iya. You make it successful, you make it happen. Iya. Masa perusahaan sendiri nggak bisa Itu. menjalankan, ya nggak? Ya. Itu 2005 kayaknya. Kalau nggak salah ya 2005 atau 2004 tuh saya mulai Hebat. buka. Ini sambil. Hebat, man. Nah ini jadi tinggal langsung aja dimasukin. Asemnya dulu, air asemnya asemnya masuk, dulu, air mau dikasih asemnya dulu, air dikit, dikasih air mineral. Kalau misalnya suka yang lebih strong, ya air mineralnya nggak usah terlalu banyak, sedikit aja. Oh ini. Jadi ini
Oh, jadi ininya di blanch ya? Di blanch. Ah, oke. Jadi nggak ditumis. Nggak ditumis. Yang namanya bawang merahnya di blanch. Di blanch sampai dia aromanya itu keluar. Ya, dia mulai mendidih ya. Ya, wih. Ini dia. Cabai rawit. Iya, ini dimasukin. Kalau mau pedes ya dipotong. Kalau mau pedes tinggal dipotong. Atau gigit aja nanti ya. Gigit aja. Ini pedes-pedes banget ya. Apa mau dipotong? Mau dipetik? Dipetik aja. Dipetik, tapi nanti disisain buat di atasnya. Oke. Ini dia ngasih flavor juga. Iya, ini aslinya nggak pakai nih. Aslinya nggak pakai cilantro. Jadi memang ini sendiri. Saya ngecek asam sama gulanya dulu. Iya. Tadi kasih garam. Oh enggak, ada fish sauce. Ya, sekarang ada fish sauce. Jadi nggak usah pakai garam, ada fish sauce-nya. 1 sendok makan cukup. Sip. Nah, ini nih Indonesia banget ini. Terasinya. Jadi ini tuh kayak ngeluarin aroma bawang sama terasi sama fish sauce biar kecampur dan kita dulu. juga nggak mau overcook udang. Nah, itu jadi penting. Udangnya belakangan kan cepet banget matengnya. Nah, sekarang kita masukin udangnya. Jadi udangnya itu udah dicuci bersih, kemudian udah dikasih jeruk nipis, jadi biar nggak bau amis. Iya. Sekarang kita tinggal diselesain aja ya. Diselesain aja. Finishing aja. Sebetulnya ini juga light juga ya, karena light. apa? Kuahnya cuman gitu aja, air asam sedikit, air. Kadang-kadang saya ditanya, chef kenapa dikasih fish sauce tapi masih dikasih garam juga gitu loh? Ya karena beda ya. Fish sauce itu memang asin tapi juga ada rasa ikannya gitu ya. Rasa ikannya. Jadi kalau terlalu banyak nasi itu ya terlalu strong jadinya. Iya, ya enggak? betul. Jadi disiasatinya tetap dengan menggunakan garam. Iya. Nah, balik lagi nih ke motor, sedikit ke motor ya. Karena saya kan juga punya cita-cita pengen punya motor, nggak kesampaian terus ini, ya nggak? Faktornya ada sebetulnya financial, ya dikit enggak. Tapi lebih ke approval ya? Gitu loh, ya nggak? Penting itu. Saya kasih tahu nih caranya. Nah, gimana caranya itu? Investasi. Investasi gimana? Jadi harus ada yang tutup kuping. Saya bilangnya gini, investasi. Ini dipotong kan nanti. Ntar dengerin istri saya. Soalnya gini, ada yang bilang gini, waduh saya susah nih dapat approval nih kan. Terus ada bilang, udah chef jangan tanya approval dulu, mendingan minta maaf aja gitu loh, ya enggak? Jadi minta maaf lebih baik daripada nyesel ya. Betul. Tapi saya nggak tahu kenapa ya chef ya. Ya. Beli motor, saya nggak pernah rugi. Oh ya? Beneran, serius. Dengerin tuh, dengerin itu. Ya, kasih tahu ini formulanya tuh gimana gitu. Saya inget banget. Kapan mulai dulu dengan main motor besar tuh kapan mulainya? Sambil ini aja. Baru saya, masih baru, belum terlalu lama. 2005, 2006 lah. Ya nggak terlalu lama ya? Nggak terlalu lama. Terus gimana itu mulainya? Maksudnya baru bisa beli nanti gitu. Dulu kan naik angkot kita. Sekalinya pakai motor, pinjem motor temen di kosan. Iya. Biasa kerja naik angkot. Shift malam saya pulang pagi kan. Iya. Si teman saya itu kuliah, dia besokannya tuh mau ujian. Iya. Saya berangkat kerja naik motor dia, pulang naik angkot karena nggak biasa bawa motor kan, biasanya naik angkot pulang. Pas saya nyampe kos-kosan, motor gua mana? Hah, motor? Kan tadi malam lu tinggalan di hotel. Salah di hotel. Gitu chef. Nah, terus, nah ini coba cerita terus gimana investasi itu? Jadi gimana itu? Jadi maksudnya investasi itu mulai dengan motor apa dulu yang pertama kali yang Norman punya motor apa? Saya zaman dulu seneng motor sport. Jadi saya awalnya tuh dulu motor sport. Kalau nggak salah Aprilia dulu saya punya. Aprilia. Terus abis itu Harley itu 2009 atau 2010-an lah. Baru saya pindah ke motor touring. Dulu tuh Harley saya sempet pakai Sportster tapi dulu. Cuman sebentar. Karena saya udah biasa pakai motor sport juga. Sportster ada bedanya, terus langsung saya ganti touring.
Oke. Touring langsung. Ultra waktu itu saya lumayan lama ganti Ultra. Saya dulu tuh beli sekian, dijual, malah harganya naik. Karena ya itu dia, harga barunya itu kan dia terus-terusan naik gitu, Chef. Iya. Makanya dia harga secondnya pun dia nggak pernah turun. Waktu itu beli motor second atau motor baru? Motor second. Motor second. Ya karena financially lebih affordable yang second ya kalau di awal kan. Oke, good. Gitu. Terus abis itu ya berarti you invest ini ya motornya, jadi maksudnya dibeli terus nanti dijual lagi, Maksudnya nggak dibeli dijual lagi. Dijual. Saya pakai. Jadi kalaupun dijual nggak pernah rugi. Nggak pernah rugi. Ya berarti it's a good investment. Beda sama mobil kan. Kalau misalnya mobil kita beli pasti turun, kecuali mobil klasik mungkin. Iya betul. Kalau kita beli mobil pasti value-nya pasti aja turun. Iya betul. Kalau motor tuh yang saya rasa ya kayak begitu. Minimal kalaupun misalnya dijual cepet ya balik modal. Tapi kan kita udah kenyang make. Iya betul. Kayak gitu sih. Oke. Ya pokoknya soal topik ini kita belum selesai ngomongnya. Jadi suatu saat saya harus minta lebih banyak tips-tipsnya gitu loh, ya nggak? Nah inilah kalau punya temen yang selain masak juga punya hobi yang lain gitu loh. Oke, this is nice. Saya jadi penasaran nih. Nah, itulah kira-kira. Bentar, biar aja sini. Masakannya. Oke, sekarang saya boleh nyicip dong? Silakan. Ini moment of truth. Moment of truth. Masa moment of truth nih. Sama eksekutif chef saya. Dulu kan dia masih komik ceritanya. Ini harus semuanya nih. Ini harus harus semuanya betul. Bawangnya, cilantronya. Ya cabenya nggak usah deh, karena saya udah sama kuahnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Enak men. Waduh. Kenapa enaknya? Dengar kan? Rasanya ini kalau saya bilang, kalau di keluarga saya bilangnya ini rasanya bulat. Bulat jadi nggak ada edges-nya. Kita makan itu semua kayaknya berisi ya. Jadi satu tidak berat ya. Masakannya ini tidak berat sama sekali, light, kemudian refreshing. Karena ada asemnya ya, ada asemnya dikit. Kemudian ada cilantronya membuat ini aromanya juga sangat refreshing. Sedikit saya rasain dikit ada hint of Thailand gitu ya, ya karena ada ini setelah ada fish sauce juga. Kemudian yang membuat ini sangat menarik tuh ada manisnya juga, tapi manisnya dari gula Jawa, ya ada gula merah nah. Kemudian yang membuat dia bulat adalah terasinya. Kalau saya bilang ya enggak. Ini kan umaminya ya nggak? Ini yang membuat segalanya tuh wah enak, bulat gitu loh. Saya tuh paling suka makan sesuatu yang simple tapi enak. Dan ini simple tapi enak. Thank you. Very good. Norman, terima kasih banyak ya. Terima kasih juga, saya udah diundang di sini. Ini satu kehormatan nih buat saya bisa diundang di Behind the Chef-nya Chef Degan. Jangan bosen-bosen kalau saya undang lagi. My pleasure. Pasti anytime lah. Dan hari ini juga saya belajar sesuatu baru, ya nggak? Bahwa ya seperti biasa, simple food sebetulnya nggak selalu simple, ya. Tapi kalau kita memang bisa masak, simple food bisa enak banget. Terima kasih. Chef. Saya Chef Degan dan Chef Norman, kita out. Sebagai orang psikolog ya, sebenarnya dampaknya ini kepada orang-orang saat pandemi ini tuh apa sebetulnya? Banyak ya Chef ya, dari klien-klien yang aku tanganin aja ya Chef ya. Iya. Ini miris, tapi ini realitas Chef. Oh. Angka perceraian makin tinggi. Oh.
Oh ya? Padahal di rumah terus, tapi kok angka perceraian tinggi? Ya seperti itu datanya gitu. Kemudian angka orang tua berantem sama anaknya juga tinggi gitu. Oke.